Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan video ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk routing protokol dinamik ya. Sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa di-review kembali atau diulang-ulang ya, dilihat videonya. Bagaimana konsep penerapan EIJRP itu dari tahap tipe dari EIJRP, kemudian ada metrik penyusun untuk bagaimana sebuah routing protokol EIJRP ini melakukan ataupun melakukan tugasnya untuk base path-nya ya, mencari jalur terbaiknya. Kemudian ada beberapa kategori pembahasan yang lain di konsep penerapan EIJRP yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita konfigurasi dengan topological seperti ini, terlihat pada gambar ini ya. Jadi gambar ini menjadi rujukan atau referensi kita untuk membuat ataupun melakukan konfigurasi atau mengaktifkan routing protokol EIJRP di masing-masing baik router 1, router 2, router 3 seperti yang kita bahas di topological di konsep penerapan EIJRP pada video sebelumnya. Jadi untuk konfigurasi atau kita aktifkan EIJRP ini sebenarnya lebih simpel ya, sangat simpel malah ketika kita mungkin berbicara mengenai konsep penerapannya karena banyak teoritikal atau istilah yang harus kita ketahui bagaimana EIJRP itu melakukan tugasnya ataupun melakukan operasionalnya ya. Di video selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana konsep dual itu diterapkan di EIJRP ini. Nah, di konfigurasi ini, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, EIJRP itu menggunakan perintah Autonomous System Number atau ASN, disebut ASN ya, untuk mengaktifkan routing protokol EIJRP itu. Nah, Autonomous System dapat diberikan ke nilai 16 bit ke nilai 16 bit. Jadi range-nya itu dari 1 sampai 65.536 ini berupa value lokal ya yang bisa kita gunakan 1 sampai 65.000 ini ya, itu bisa kita gunakan. Kemudian perintah global di router, kita masuk ke global configuration mode-nya itu seperti ini untuk perintahnya router EIJRP kemudian autonomous sistemnya ya atau AS-nya. Seperti ini konfigurasinya. Jadi konfigurasinya itu cukup sederhana ya. Ketika kita konfigurasikan atau kita aktifkan ke dalam perangkat router. Artinya di tahap dasarnya ya, tapi nanti di tahap advance-nya itu mungkin lebih banyak yang perlu kita ketahui ketika tahap konfigurasinya. Nah, selanjutnya yang perlu kita konfigurasi atau kita aktifkan juga yaitu router ID. Jadi router ID ini itu sebagai identitas atau identifikasi masing-masing router ketika kita aktifkan si EIJRP di dalam router. Perintah atau sintaksnya cukup sederhana. Kita bisa mengetikkan router EIJRP autonomous system ya. Ini range-nya tadi bisa kita pilih 65.000 sekian ini tadi. 536 ya, 65.000 536 kemudian 535 ya, 535 kemudian kita aktifkan EIJRP router ID, IP address. Nah, ini IP versi 4 ya, versi 4, IP versi 4. Nah, ini kita bisa gunakan IP yang disebut IP lokal. Bisa misalnya nanti kita praktikkan langsung di topological di packet tracer-nya ya. Kemudian selain router ID ya, kita bisa aktifkan juga yang namanya interface loopback. Jadi interface loopback ini yang ada di physical router tersebut sebagai logical IP address gitu ya. Nah, kalau kita tidak aktifkan untuk router ID ini dan loopback ini, IP loopback ini, nanti ketika kita konfigurasi misalnya di sebuah router gitu ya, ini ada sebuah router gitu. Nah, ini router 1 seperti topologi kalian kita buat di packet tracer ya. Misalnya di sini kita buat IP-nya 172.16 ya. Kemudian di sini juga 172.16.7, di sini titik 10. Ini untuk LAN-nya ya, maksudnya untuk LAN. Di sini ada LAN-nya juga atau station atau ke arah
network-nya. Nah, kemudian di sini 192, 168. Nanti router itu secara otomatis akan memilih IP tertinggi di router itu, di interface router tersebut. Misalnya di sini kita aktifkan 192 gitu. Nah, 192 itu akan dipilih router itu secara otomatis kalau kita tidak aktifkan router ID ataupun IP loopback ini. Nah, baiknya ketika kita konfigurasi routing protokol, terutama untuk si JRP ini, kita aktifkan juga router ID dan IP loopback-nya gitu ya. Itu bisa kita pilih untuk versi 4-nya ya. Nah, kita lanjutkan langsung di packet tracer. Saya akan konfigurasi dari awal ya, dari konfigurasi koneksi point to point-nya sampai tahap konfigurasi EJRP-nya. Bisa diikuti ya untuk konfigurasinya. Di sini topologikalnya sederhana saja kita buat. Di sini kita bisa pilih untuk routernya. Nah, routernya itu nanti koneksi pad atau link itu kita gunakan saja yang Ethernet ya, yang giga Ethernet. Di sini router 2, kemudian di sini router 3 ya. Ini router 3. Kemudian bisa langsung dihubungkan dengan kabel cross atau kabel ini ya. Kalau router bisa cross, tapi karena sudah full duplex, kita bisa gunakan yang strike juga ya. Nah ini, sorry, ini tadi ini tadi dia, jadi nanti kita mark ya, supaya sini saya lokasikan misalnya switch ya. Sini ada switch, ini switch nantinya ya. Nah, untuk switch-nya kita lokasikan ini saja ya. Ini switch 3 ya. Ini switch 2. Ini switch 1 ya. Switch 1. Nah, ini untuk kabelnya kita gunakan yang Ethernet juga ya. Di sini gig 0/0. Di sini sorry ya, di sini harusnya sorry sebentar. Yang arah ke LAN-nya itu kita lokasikan dia ini ya, gig 0/0 ya. Ini 0 ya, ini sudah gig 0/0, kemudian ini tadi sudah ya. Kemudian ini gig 0/1, di sini juga gig 0/1, kita lihat ya sudah. Ini gig 0/2, di sini kita lokasikan nanti 2 gig 0/2 maksud saya ya. Kemudian sini ini ya 2, kemudian ini nanti 1. Sorry ini agak lambat ya. Bentar. Lambat ya sebentar ya kita tunggu. Nah, di sini 1, oh sorry, 0. Kemudian di sini yang Ethernet yang ke arah router 2 itu yang gig 0/1. Ini gig 0/0 ya. Tadi ada 3 ya. Yang ke arah LAN-nya kita buat terlebih dahulu. Ini yang ke arah LAN. Ini yang ke arah LAN ya. Supaya kita lebih mudah kita konfigurasi nantinya.
Kemudian gig 0/1, lalu kita buat kemudian 2, ini tadi 1 ya, ini juga 1, kemudian ini 2, kemudian ini 1, kurang 1 lagi ya, yang 2, di sini 2. Nah, nanti untuk alokasi IP address-nya, di sini kita alokasikan 168, jadi kelas-kelas kita buat ya, untuk pembagian IP-nya 172.16.10 di sini titik 0/24 ya. Ini nanti untuk alokasi di sini. Kemudian di sini untuk IP point to point antara router 1 ke router 2. Di sini kita buat /30 prefixnya. Ini titik 7 selnya ya. Bisa diseragamkan atau bisa dibuat dengan kelas-kelas yang lain ya untuk network address-nya. Kemudian di sini 172.16.11.0/24 ini untuk network address di router 2 ya. Kemudian ini 192 ya untuk kelas C kita alokasikan. Di sini nanti untuk IP point to point-nya titik 8 titik di sini 19.8/30. Nah, nanti kita alokasikan di sini ini untuk IP point to point-nya. Nanti di sini juga ya untuk dari router 1 ke router 3, di sini kita buat oktet ketiganya 17 misalnya, kemudian ini 4, jadi kita buat kelas-kelas untuk network address-nya. Nah, nanti untuk workstation atau LAN ke arah router 3, dari router 3 ya, ini 12 misalnya titik 0/24, ini di sini ya. Nah, seperti ini topological ya. IP-nya bisa dialokasikan dengan network address seperti ini. Pertama kita konfigurasi dulu untuk ke LAN router 1 dan IP point to point-nya. Kita menggunakan CLI ya, atau menggunakan GUI juga bisa melalui ini ya. Di sini bisa kita konfigurasi misalnya hostname-nya R1 gitu ya. Nanti router itu bisa sudah berubah jadi R1 di CLI-nya atau command line interface yang di sini ya. Nah, di sini sudah R1 ya. Kemudian interface, tadi kita masuk ke interface gig 0/0, ini karena workstation-nya ya. Di sini kita bisa lihat IP-nya yang kita set tadi, kita aktifkan adalah IP address 172.16.7. Di sini kita alokasikan 1 di 252 ya, /30 tadi untuk subnet mask-nya. Kemudian kita mau shutdown supaya aktif interface gig 0/0-nya ya. Kemudian kita masuk, ini tadi interface gig 0/0 IP address 172.16.7.1. Ini yang IP point to point ya. Untuk IP-nya itu ini tadi 172.10.0/1 ya. Ini tadi ya, ini yang ke arah LAN-nya. Ini ya, enter, kemudian kita masuk ke interface point to point-nya. Interface gig 0/1 ya, IP address 172.16.7.1 di sini, subnet mask-nya 252. Kemudian kita mau shutdown ya. Kemudian dari router 1 interface router 1 ke router 3 tadi. Interface ya. Gig 0/2
Di sini IP address-nya tadi 192.168.17 titik. Tadi 4/30 ya. Di sini kita alokasikan 5, 255, 255, 252/30 tadi ya. Kemudian kita mau shutdown ya. Kita save konfigurasinya. Kemudian kita menuju ke router 2. Pertama kita lokasikan untuk ke LAN-nya ya. Configure terminal, kita buat hostname-nya router 2. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/0. IP address yang tadi kita alokasikan 172.16 jadi .11.1 ya. Ini /24 tadi ya, ini 2553 kali .0. Kemudian kita no-shut ya, no-shutdown. Kemudian kita masuk ke interface point-to-point ke router 1, interface gig 0/1. IP address-nya tadi 172.16.7.2, ini /30 tadi ya, subnetmasknya 252. Kita no shutdown ya. Kemudian ke router 3-nya, itu ada di interface gig 0/2. IP address-nya tadi 192.168.19. Di sini kita lokasikan tadi 8/30. Di sini kita lokasikan 9 ya. /30 ya, 252 juga ya. Kita no shutdown ya. Kita save konfigurasinya. Start config. Kemudian router 3 kita konfigurasi dulu yang ke arah ini ya, ke arah LAN-nya, interface gig 0/0, IP address di 192.168.12.1 ya, untuk gateway-nya nanti untuk LAN gateway-nya ya, setiap titik 1 ini dari router 1, router 2, dan router 3 ini. Ini titik 0 ya, kemudian kita no shutdown. Kemudian koneksi ke router 2, interface gig 0/1 ya, IP address-nya tadi 192.168.19 titik. Tadi titik 9, di sini kita alokasikan 10. Ini 252 juga ya. Kemudian kita mau shutdown ya. Kemudian ini interface ke router 1, gig 0/2 tadi ya. IP address 192.168, di sini 17 titik. Tadi di sana 5, di sini kita alokasikan 6. 55.252/30 tadi ya. Kemudian kita mau shutdown. Kemudian kita save konfigurasinya ya. Copy running, start config. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk point-to-point-nya dan ke arah LAN-nya sudah aktif semua, sudah reachable ya artinya. Misalnya kita lokasikan di sini PC gitu ya. Kita lokasikan coba PC di sini. Ini PC 1. Kemudian nanti di sini ada PC 2 ya. PC 2, kemudian ini PC 3. PC 3 ya. Nah, kita koneksikan interface PC-nya dari switch. Untuk di sini kita lokasikan IP-nya di PC 1 desktop. IP configuration ini 172.16.10.10 kita buat ya. Ini 255 3 kali 22255.0. Nah, gateway-nya tadi 1 ya, 16.10.1. Titik 1 kita ping sudah reachable karena itu sebagai gateway-nya ya, sudah kita set tadi di router 1 172.16.10.1 ya, udah reachable ini. Nah, tapi kalau ke atasnya, ke IP atasnya atau ke IP uplink-nya, yaitu poin yang ke router 2 tadi itu belum reachable ya, titik 7, titik 1, sorry, titik 2. Yang di router 2 ya, titik 2. Nah, ini belum reachable ya, karena belum kita terapkan untuk routing protokol JRP-nya. Ataupun ketika kita konfigurasi static route atau SPF, RIP gitu ya. Tapi di video ini kita akan bahas JRP. Terlebih nanti ke sini gitu ya. Misalnya di router PC2 kita lokasikan juga
Sini IP 172 tadi ya, 16.11.10. Sini 255, 255, 255.0. Ini juga titik 1, 11.1 ya. Kemudian ini juga 172, 16, sorry, ini 192, 168, 12.10. Ini tadi titik 1 ya, 12.1 untuk gateway-nya. Ya, kita bisa verify lagi, memastikan ke gateway-nya saja ya. Ping 192, 168 ya, titik 12.1. Di sini sudah reach ya. Tapi kalau ke luar, ke arah atasnya, itu misalnya titik ke 9 tadi ya. Di sini masih pasti RTU. Nah, selanjutnya kita aktifkan si EIGRP tadi. Garis perintahnya tadi ya, router EIGRP Autonomous System. Jadi kita bisa configure, masuk ke global configuration-nya, configure terminal. Di sini global configuration untuk EIGRP, router EIGRP ya. Ini kita bisa lokasikan nih 1 sampai 65.535. Misalnya kita pilih 1129 ya. Nah, kemudian router ID-nya, router ID terlebih dahulu kita set ya. Perintahnya tadi EIGRP ya, router ID ya. Ini misalnya kita set untuk router 1.1.1.1 gitu ya, untuk IP router ID-nya yang akan nanti mengirimkan melalui paket Hello ya, paket Hello si EIGRP itu. Pertama kali bagaimana dia mengetahui tetangganya, kemudian ketika ini dikirimkan nanti ke router ini ya, router 2, dan router 2 membalas juga paket Hello, terbentuklah adjacency atau pertemanannya atau kedekatannya atau saling mengetahui gitu ya. Nah, kemudian kita enter, kemudian network yang terhubung langsung, tadi ada 172 ini yang kelarnya ya, 16 titik tadi 10 ya, titik 0 ya. Nah, perlu diketahui juga kalau di EIGRP ini juga dia akan membawa yang namanya class full-nya. Jadi kalau kita ketik 172.16.10.0 gitu ya. Nah, IP-nya IP-nya ini kan berupa IP kelas B ya. 172.16.10.0 gitu /24. Nah, kalau di EIGRP dia sama masih bukan artinya dia akan ini ya jadi crowded atau tidak baik, tapi memang di EIGRP itu karena dia masih distant vector, dia kan mengenali ini 172 ketika kita aktifkan ya, titik 0, titik 0, titik 0. Karena akan di end-kan-nya nanti, di end-kan-nya ya. Di end-kan itu artinya nanti di IP addressing ada ending kalau bahasannya di IP addressing itu ya. Di end-kan-nya ya 172, sorry. Ya 16, sorry ya ini kenapa ini? 172.16 titik tadi 10.0. Nah, kalau kita mau mengikutkan ini juga tanpa dia membuat jadi kelas full, 172 ini kelas fullnya ya, titik 0 kelas B dia. Ini kelas full kelas B. Nah, kalau kita hanya membawa ini, network address dan subnetnya ini, itu nanti kita menggunakan wildcard mask ya, supaya dia tidak ini yang terbentuk kelas fullnya. Nanti kita bisa lihat gitu. Kita ketikkan kan ini ya. Tapi nanti yang aktif jadinya kalau seperti ini interface. Jadi kita perhatikan IP-nya di sini tadi yang kita set. Ini 172.16.10. Interface yang ada di sini di gig 0/0. Nah, interface di gig 0/1 itu juga 172.16.7. Masih kategorinya kelas full-nya kelas B ya, kelas full-nya kelas B nih. 172.16 dan 172.10. Nanti ketika kita konfigurasi di satu interface ini, misalnya kita ketikkan satu ini ya, 172.16.10 atau saya pertama 172.16.7 titik tadi ini 0 ya, 0. Nah, nanti di kedua-duanya si ini, siapa namanya, si interface itu akan aktif yang namanya si apa namanya, routing IGRP2 gitu ya. Nanti bisa kita lihat gitu.
Kita enter ya, network yang terhubung langsung. Nah, di sini bisa kita lihat, agak lupa nih, perintah show IP EJRP interfaces ya. Nah, di sini kita bisa lihat, padahal kita aktifkan tadi yang ke arah ini ya, router 2 di sini. Tapi dia router ke arah LAN-nya juga aktif, sudah aktif gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sauran ya, kita bisa lihat. Nah, di sini, nah ini dia. Padahal kita tulis tadi ini ya, 172.16.7.0 gitu ya, untuk arah router 2. Tapi router secara otomatis karena di end-nya router ini, dia otomatis menjadi 172.16.0.0 yang merupakan kelas full-nya IP address yang kelas B ya. Nah, kalau kita mau hanya mengikutkan 7.0 tadi, itu nanti kita menggunakan Wildcat Mask. Nanti di video selanjutnya atau di sambungan ini kita bahas ya mengenai subnet mask-nya. Nah, tambahan lagi, karena paket di routing protokol itu hanya mengirimkan ke router ya, jadi router ini ya, routing protokol itu hanya mengirimkan paket update itu ke sesama router yang mengaktifkan routing protokol yang sama. Misalnya kita terapkan di sini EJRP gitu ya. Di sini kita terapkan misalnya EJRP ya, yang lain juga gitu misalnya ya. Di ini kan saat ini kita terapkan si EJRP ya. Ini EJRP, ini EJRP ya, ini EJRP gitu ya. Nah, sehingga ke sini, ke LAN-nya itu tidak dibutuhkan paket update nantinya. Nah, karena memang nanti bisa untuk meminimalisir bandwidth pada ini proses operasionalnya si routing protokol itu. Nah, perintahnya kita bisa ini kan disable ke arah ini ya, ke arah LAN-nya, configure terminal. Caranya router EIGRP tadi 129 itu kita buat passive interface ke arah gig 0/0 gitu ya. Supaya tidak mengirimkan paket update atau paket yang lainnya, paket hello, paket update, dan paket ACK, query, gitu, paket replay, ke arah LAN-nya gitu ya. Tapi tetap nanti mereka akan mendapatkan update ya secara otomatis dari router gitu ya, tanpa walaupun kita sudah misalnya tadi sudah kita disable. Nah, kemudian di router 2 juga kita aktifkan si EJRP-nya ya. Kita bisa menggunakan CLI ini juga, enable configure terminal, kemudian router ke global EJRP, router EIGRP ya. Nah, autonomous system ini seperti pembahasan kita sebelumnya di konsep penerapannya, dia harus sama gitu ya. Kalau di satu EJRP di router satu, di router lainnya juga EJRP supaya mereka bisa berkomunikasi. Dan di router 3 juga seperti itu gitu ya. Router EJRP ya. Kemudian EJRP ya, router ID-nya di sini kita set 2.2.2 misalnya. Nah, ini bisa kita aktifkan lagi network-nya. Tadi network-nya yang ke router 1 172.16.7 di sini 2 ya, 255.252. Nah, kita lihat sudah ada notifikasi di CLI ini kalau Nekbernya sudah saling ini mengirim, router 2 sudah, karena kita sudah aktifkan EJRP, router 2 mengirimkan paket update-nya gitu ya, paket hello-nya pertama sekali ya. Nah, ini kita gunakan autonomous-nya 129, nekbernya itu ini ya 172.16.7.1 yang ada di sini tadi ya, yang ada di sini tadi. Kemudian itu aktif di gig 0/1 ya di sini. Nah, terbentuklah yang namanya ini adjacency ya. Setelah router 2 mengirimkan ini paket hello-nya juga. Tapi kalau router 2 tidak mengirimkan paket hello, ini tidak akan terbentuk gitu ya. Ini tidak akan terbentuk. Ya. Seperti itu. Kita exit. Nah, selanjutnya di sini yang ke LAN-nya, ini tadi ke di sini tidak karena LAN-nya itu ini, harusnya kita buat network ini ke LAN-nya ya 172.16 tadi .11.0 gitu. Ini sebenarnya tidak perlu kita buat karena sama
dia sudah aktif ya. Kita bisa lihat show IP EJRP interfaces ya. Oh, ini tidak aktif dia. Di gig 0/1 ya. Kita lihat show run. Di sini kita lihat ya. Nah, ini. Oh, di sini sudah will cut mask langsung dia. Berarti ini, nah jadi sebagai catatan juga, kalau di router terbaru sekarang yang iOS-nya, itu dia otomatis langsung di will cut-kannya si router ya. Kita bisa lihat ini 29, 11, ya udah. Ya ini dia ya kalau ini ya. Nah, jadi kalau kita aktifkan will cut mask seperti ini ya. Tadi kita set tadi ini ya. Nah, ini networknya 172.16. Oh, karena ini, sorry. Saya rubah ya, configure terminal, no router. Nanti seperti itu ya. Jadi kalau kita aktifkan will cut mask, nanti tambahan ada will cut mask-nya. Saya langsung contohkan aja, no router, EIGRP tadi 129, ya. Ini sudah tidak ada ya, sudah saya hilangkan, saya hapus. Nah, sudah saya hapus, tidak ada lagi ya. Nah, sekarang configure terminal. Nah, saya set gini, router EIGRP 129, kemudian network ID. Ini, sorry, EIGRP network ID. Oops, ini router EIGRP, kemudian, sorry, EIGRP router ID. Sini 2.2.2 kita lokasikan. Kemudian networknya 172.16.7.0. Nah, ini terbentuk ya, resistance-nya. Nah, kita show IP EIGRP interfaces. Nah, ya ini dia ya. Dia langsung aktif. Padahal ini tadi belum kita aktifkan gitu ya, tapi karena sifatnya kelas full ya, dia langsung diaktifkan oleh si router. Kemudian tadi configure terminal router EIGRP 129 ya. Nah, ini yang ke arah router 3, itu networknya tadi, networknya 192.168, di sini titik 19, di sini titik 8, kita enter, kemudian passive interface ini yang ke arah LAN, gig 0/0 ya. Nah, di sini kita bisa copy running startup config. Kita bisa lihat di sini. Ini kita sudah buat ya. Nah, ini belum ada pesan notifnya dari router 3 karena di router 3 belum ada kita aktifkan si EIGRP. Nah, sekarang kita lihat. Nanti bisa kita lihat juga di router 2 ya. Configure terminal, enable configure terminal router EIGRP 129 router EIGRP router ID. Ini kita buat misalnya 333. Kemudian networknya 192.168. Ini 19 titik, tadi di atas titik 9, di sini titik 10 ya networknya. Ini titik 8 tadi ya, titik 8 untuk networknya. Nah, di sini kemudian sudah ada ya titik 9 ini tetangganya si router 2. Kemudian ke router 1, kelannya kita tidak perlu aktifkan lagi. Karena ini sudah ada dia di sini. Oh, sorry, di sini belum, karena 19 ini ya. Karena kelas C gitu ya. Kita harus aktifkan secara manual. Router, maksudnya tadi kelas C itu ya. Kelas C itu kan dia, kelas C itu ini. Nah, ini 12, ini 19 ya. Karena 3 oktet ini sebagai networknya 1, 2, 3, ini hostnya gitu ya. Jadi ini harus berbeda, ketika kita tuliskan manual berbeda gitu. Router EIGRP 129, kemudian network untuk ini ya, 192, 168, ini ke arah ini ya, ke arah LAN-nya 12.0, kemudian ke arah router 1, ini tadi 17.4. Nah, di sini bisa kita verify lagi ya. Ya.
Nah, sekarang kita bisa lihat tetangganya masing-masing ya dari router ini. Ada nggak sudah tetangganya? Nah, sekarang dia sudah jadi sensis ya. So, IP, EJRP ya. Ini pertama sekali kita lihat neighbor-nya ya, neighbors-nya. Nah, ini ada neighbors-nya. Si ini, si router 2. Kita lihat dulu ya. Ini belum adjacency di router 3. Nah, ini kita harus tuliskan manual, sorry. 192 ya, router EJRP yang router 3 nih ya, 129, network 192.168, tadi 17.4. Ada adjacency juga ya ke router. Nah, kita lihat tetangganya. Nah, tetangganya itu ini router 2 ya, ini router 3 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat topologinya. Tadi yang kita bahas ada di ini, apa namanya, di pengiriman paketnya, paket query dan paket reply-nya. So, IP, JRP, topologi. Nah, ini alternatif jalurnya ya, alternatif jalurnya. Yang saya bahas sebelumnya di konsep penerapan EJRP, bedanya routing topologi table dan routing table itu adalah kalau si routing topologi itu alternatif jalurnya, kalau routing table itu dia untuk mencari best path-nya gitu, jalur terbaiknya. Di sini kita bisa lihat ya, P ini artinya pasif ya. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, nanti ada istilah ini successor dan FD, nanti kita bahas di video selanjutnya ya, FD dan visible distance ini ya. Ini konsepnya dual nanti akan kita bahas mengenai successor dan FD itu, visible distance ya. Jadi kita bahas sekarang di video selanjutnya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk routing table-nya, so IP route tadi di tabel topologinya ya, alternatif jalurnya. Di sini bisa kita lihat. Ini jalur main-nya yang digunakannya ya. Nah, kemudian show IP route. Nah, kita lihat di sini sudah flag D. D ini artinya EJRP ya. Nah, untuk mencapai network ini 172.16.11 tadi masih ingat network di mana? Nah, ini network yang ada di router 2. Dia itu melewatinya ini nanti artinya successor ya. 172.16.72 di interface gig 0/1 tadi. Administratif distance-nya ini 90 untuk si JRP full-nya. Nah, ini adalah metriknya. Nanti perhitungan metrik ini perhitungan metrik ini adalah bandwidth plus delay ya. Nanti kita bahas. Nah, ya. Kemudian ini ke router network yang ada di router 3 192.168.12.0. Dia melewatin ini 17.6 ya. Dia bisa melewatin ini ya. Berarti ini nanti sebagai suksesornya. Nah, nilai administratif distance atau AD-nya ini nilai metriknya ya. Jadi convergen lah network itu establish. Jadi kita bisa ping ya. Sekarang kita contohnya ping ke network di router 2 gitu ya. Tadi network di router 2 itu 172.16.11.10 ya. Kita tunggu hasil pingnya. Nah, ya sudah establish ya, sudah dicebel. Nah, kemudian kita bisa lagi atau verifikasi ke network di router 3. 168, di sini 12.1, ini gateway-nya tadi. Sini sudah reachable. Nah, kemudian titik 10 untuk PC-nya. Ini PC-nya ya. Titik 10 ini bisa kita lihat ya, 192, 168, 12.10. Ya, seperti itu ya. Sederhananya basically-nya untuk konfigurasi si EJRP itu ya. Di video selanjutnya kita akan bahas wildcard mask-nya supaya network-nya sesuai yang kita inginkan. Biasanya ada kegunaannya seperti itu. Bukan biasanya tapi baiknya seperti itu, kita langsung alokasikan untuk network address dan prefix atau subnet-nya gitu ya. Supaya tidak kelas full-nya yang dibawa, tapi yang dibawanya adalah classless-nya. Itu menggunakan si wildcard mask ya. Jadi mereka sudah establish atau convergen untuk semua network ini setelah kita aktifkan di JRP. Di sini bisa kita verifikasi lagi
Ya, misalnya kita ping ke 172.16.11.10. Ini network yang ada di router. Nah, ini di router 2 ya. Nah, titik 10 ini di router 1 ya, sudah reachable juga. Ya, seperti itu untuk konfigurasinya. Di video selanjutnya akan kita bahas untuk wildcard mask-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.